Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Turgiden Simanjuntak. Saya dari kelas Sinyal dan Sistem A dengan NIM 04241014. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier ini singkatnya adalah bagaimana cara kita mengubah sebuah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi, di mana fungsi waktu ini satuannya adalah detik, sedangkan frekuensi ini satuannya adalah hertz. Dan untuk penggambarannya agar lebih mudah dipahami, kita membayangkan fungsi waktu itu adalah sebuah sinyal yang berbentuk seperti ini. Maaf kalau gambarnya tidak rapi karena ini hanya sebuah penggambaran saja. Di sini waktu dan di sini adalah Ft. Bagaimana kita bisa mengubah sinyal ini menjadi sinyal frekuensi yang dimana bentuknya menjadi seperti ini. F omega dan di sini omega. Nah, di sini cara untuk mengubah sinyal ini menggunakan rumus F omega sama dengan 1 per akar dari 2pi integral min tahingga sampai dengan tahingga Ft E pangkat min J omega T dt. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mentransformasi dari fungsi waktu menuju fungsi frekuensi. Seperti yang kita ketahui, J itu adalah bilangan imajiner atau akar min 1, dan E itu adalah bilangan Euler. Dan karena di sini adalah E pangkat min J omega T, seperti yang kita tahu bahwa bilangan Euler itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, tapi di sini karena kasusnya adalah E pangkat min J omega T, maka di sini menjadi cos omega T dikurang karena di sini ada min menjadi J sin omega T. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Baik, sekarang kita akan lanjut masuk ke contoh soal. Di sini kita akan mengubah dari fungsi waktu menuju fungsi frekuensi. Jadi untuk fungsi waktu di sini ketika dia bernilai 1, maka T itu adalah bernilai antara min 1 hingga 1. Saat dia 0, T itu adalah kurang dari min 1 ataupun lebih dari 1. Dan untuk bentuk sinyalnya itu seperti ini. Langsung saja kita masuk ke pengerjaan soal. Tadi kita sudah diberikan untuk rumus dari transformasi Fourier ya, yaitu F frekuensi sama dengan 1 per akar 2pi integral tahingga negatif tahingga hingga tahingga Ft E pangkat min J omega T turunkan terhadap waktu. Nah, langsung saja kita masukkan dulu nilai-nilai yang sudah tertera. 1 per akar 2pi. Untuk batasnya di sini adalah min 1 hingga 1. Jadi kita masukkan min 1 hingga 1. Untuk nilai Ft-nya di sini adalah 1. Kita masukkan 1 dikali E pangkat min J omega T dt. Lalu di sini kita akan mengerjakan integralnya terlebih dahulu. Jadi bagian ini kita akan kerjakan. Itu menjadi 1 per akar 2pi E pangkat min J omega T per min J omega min 1 hingga 1. Nah, langsung saja kita selesaikan. Ini menjadi 1
1 per akar 2pi. Di sini saya akan keluarkan negatif J omeganya, 1 per min J omega. Sini kita akan kalikan dulu, 1 dikalikan ke dalam untuk menggantikan T, jadi E pangkat min J omega, dikurangi, kita kalikan min 1 ke dalam sini, menjadi E pangkat J omega. Nah, seperti kita tahu tadi ada bilangan Euler yang bernilai seperti ini. Kita akan mengurangkan kedua ini untuk mendapatkan nilainya. Jadi kita tulis E pangkat min J omega, dan di sini E pangkat J omega sama dengan, berarti di sini adalah cos omega dikurang J sin omega. Di sini adalah cos omega ditambah J sin omega. Kita kurangi, cos omega kurang cos omega 0, min J sin omega dikurang J sin omega adalah min 2J sin omega. Nah, sekarang kita akan memakai nilai yang ini. Jadi di sini sama dengan 1 per, ini saya satukan kedua pecahan ini, jadi 1 per min J omega akar 2pi dikalikan dengan hasil dari pengurangan kedua ini adalah kita sudah dapat min 2J sin omega, min 2J sin omega. Nah, sekarang kita akan istilahnya mencoret lah suku-suku yang bisa dibagi atau suku-suku yang sama. Nah, di sini kita akan coret untuk negatifnya, dan juga di sini ada untuk J yang menghasilkan atau menyisakan menjadi 2, di sini saya kali ke atas, 2 per akar 2pi dikali sin omega, dari sini sin omega per sisa omega saya masukkan di sini. Jadi ini adalah hasil transformasi Fourier dari fungsi tersebut. Berikut untuk penjelasan secara sistematis atau perhitungan manualnya. Baik, jadi sekarang saya akan tampilkan untuk visualisasi sinyalnya. Di sini saya menggunakan program atau software Skylab. Jadi di sini saya sudah membuat programnya. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Jadi untuk bagian pertama ini, di sini saya mendefinisikan bagaimana sinyalnya berbentuk dan batas-batas dari sinyalnya sesuai dengan soal yang kita sudah buat tadi. Untuk bagian kedua, di sini saya memasukkan rumus transformasi Fourier. Dan bagian ketiga, saya di sini memberikan kondisi atau syarat khusus agar omega-nya tidak dibagi dengan 0, agar hasil perhitungannya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Dan untuk bagian 4 ini, di sini saya membuat agar dia menghasilkan dua grafik, di mana grafik pertama adalah sinyal sebelum transformasi dan kedua sinyal setelah transformasi. Jadi langsung saja saya tunjukkan hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasil sinyalnya. Pertama kita akan analisis dari kedua sinyal tersebut. Jadi seperti yang kita lihat, untuk sinyal pertama itu adalah bentuk fungsi persegi untuk sinyal waktunya ya. Di sini kita analisis, dia bentuknya itu kotak ya. Jadi dia bernilai 1 untuk T dari min 1 hingga 1. Dan di luar rentang itu, T-nya bernilai kurang dari min 1 maupun lebih dari 1. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa sinyal waktu ini, dia berdurasi terbatas dan beramplitudo konstan di 1. Setelah kita transformasi menggunakan transformasi Fourier, tadi kita sudah mendapatkan nilainya adalah 2 per 2 akar 2pi dikali dengan sin omega per omega. Nah, jadi kita bisa lihat sini bahwa sinyal ini menjadi sinyal sinus. Dan di sini maksimum frekuensinya di omega sama dengan 0.
di mana dia berosilasi, dan ketika ada penaikan, dia akan langsung menurun dan berosilasi kembali. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa semakin lebar pulsa di waktu, semakin sempit juga spektrum di frekuensi. Jadi kalau kita membandingkan kedua sinyal ini, kalau di sinyal waktu itu dia sinyal lebar dan sederhana ya. Kalau di sinyal frekuensi, dia spektrumnya sempit, tapi berosilasi. Dan untuk sinyal waktu ini juga dia sinyalnya pendek atau semakin sempit. Dan di sini untuk sinyal frekuensi, spektrumnya melebar atau lebih banyak frekuensi. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai transformasi Fourier. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada kekeliruan, jangan ragu untuk berkomentar, karena di sini saya sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi sekian dan terima kasih banyak.